Allahumma salli wa sallim wa barik wa atim wa karim wa majid ala habibina al-mustafa Abul Qasim Sayyidina wa maulana Muhammad al-muftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bijadi maula bilal amin ya rabbal hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Wabil khusus kepada para bapak-bapak yang kami cintai dan kepada ibu-ibu yang tidak kami cintai. Karena kalau khawatir kula mintai jenengan khawatir tepak nang bojone wong. Tapi ibu-ibu yang kami hormat, jadi cinta hanya untuk bapak-bapak saja. Wabil khusus kepada Ibu Hajah Fatimah Angelia, Ketua Muslimat PCI Hongkong Macau, kepada Abah Haji Ujang, kepada Mas ini Mas Korea, kepada Bismillah. Kepada Ustaz Usman yang kami cintai, kepada Bapak Iswanto yang kami cintai pula, kepada KH Anton, KH niku sanes tiyang haji, KH niku kepingin haji. Mudah-mudah saged munggah kaji Pak. Sakmu dunia sana. Karena nek munggah tok boten modho-modho kan. Yang kami hormati sedoyone wabil khusus kepada Saiful Hajah, Saiful Bait sekeluarga, Bapak Ibu Maimunah, Ketua Al-Muhtar yang gada hajat, yang pada hari ini sekaligus milad Nakol Bun Salim yang kelima, serta tasyakuran milad Ibu Rasiah dan putranya Prasetyo Utomo, serta bantuan Al-Fatihah diminta bantuan doa Bapak Mudasir bin Sanadi bin Samsuhadi yang 11 hari meninggal, suami dari Uti Saira Al-Fadila. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afu bisyadil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terlupakan Mas Edi, Ngapunten Mas Edi Tamsil. Lan sedaya kemawon hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah yang hadir, serta kepada ibu-ibu ketua-ketua majelis yang hadir. Itu mau wonten Ibu Muslim Malik ya. Ada Ibu Muslim juga. Mudah-mudahan semua sedaya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, ditetapkan imannya sehingga berakhir dengan husnul khotimah. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, tetap dengan tema yang sama, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan barokah rezeki kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah apabila kita ingin
membahas seputar Isra wal Mi'raj itu merujuk pada surat Al-Isra. Biasanya ini dibaca oleh orang. Biasanya kalau acara Isra wal Mi'raj, kalau korek itu yang dibaca surat Al-Isra. Ya. Bagaimana bunyinya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu surat Al-Isra. Apakah jenengan pernah berpikir kenapa sih kok Isra wal Mi'raj itu didahului dengan kata subhan? Kok enggak alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi, kok pakai subhan? Di situ ada yang namanya taskin alias pensucian. Kalau dengan berpikir kira-kira kenapa ya kok enggak dimulai dengan alhamdulillah tapi subhan. Karena dampak dari Isra wal Mi'raj itu sebagian kecil dampaknya kurang baik. Apa dampaknya? Dampaknya banyak orang-orang yang beriman kembali murtad, kembali kafir karena akal mereka tidak bisa mencerna perjalanan yang sangat luar biasa dari Mekah ke Palestina tembus langit kaping pintu PP cuma 30 menit. Maka subhanalladzi maha suci Allah terhadap mereka-mereka yang kembali kafir. Maka kalau jenengan itu melihat sesuatu yang tidak baik, contoh orang maksiat, subhanallah, artinya maha suci Allah dari perbuatan orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik, baca gitu kan. Jadi sesuatu kalau yang tidak baik membaca, kalau sesuatu yang baik membaca. Betul gitu, Beb? Nah, kira-kira jenengan ketok aku subhanallah atau masya Allah? Masya Allah. Dan aku binasih jujur. Masya Allah. Masya Allah. Jenengan kalau lihat saya masya Allah atau subhanallah? Jenengan kalau melihat pantun subhanallah apa innalillah? Ya, subhanallah ya. Astagfirullah. Masya Allah semua. Maka di situ dikatakan diawali dengan subhanalladzi maha suci Allah, yang mana dengan peringatan ini mereka-mereka yang masih iman awal-awal kembali menjadi kafir. Karena gini para kejadian Isra wal Mi'raj itu tidak bisa dicerna dengan akal, tapi cuma kita bisa dicerna dengan hati dan keimanan. Kalau zaman dulu bagaimana mungkin perjalanan Mekah ke Palestina 2 jam, ya kan? Itu ditempuh cuma setengah jam, mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka kalau sekarang ini orang-orang ahli teknologi mulai mempercayai Isra wal Mi'raj. Kenapa? Dengan teknologi sains yang semakin canggih. Kalau di zaman Nabi Mekah Madinah 2 bulan, sekarang Mekah Palestina 2 bulan di zaman Nabi naik otak. Sekarang Mekah Palestina 1 jam naik Arabia Airlines. Kalau misalkan air mancur, jamu. Dulu 2 bulan, sekarang 1 jam. Mungkin ini kalau kita merujuk pada dahulunya Kanjeng Nabi, kan Kanjeng Nabi pernah mengatakan sobat dajjal itu di bumi. Rasulullah mengisahkan angka 4. Berapa lama dajjal itu di bumi? Apa 4 hari? Apa 40 hari? Apa 4 bulan? Atau 4 tahun? Kalau 4 tahun dijamin dunia rusak. Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan kemungkinan dajjal ini di bumi cuma 40 hari, tetapi 40 hari bisa mengubek-ubek dunia.
40 hari bisa menjangkau kemanapun, ya juga ke Ponorogo, ke Dape, ke Cilacap, ke Cirebon, ke Lengkong. Itu hanya waktu 40 hari. Kemungkinan di zaman Dajjal nanti teknologi akan semakin canggih. Kalau dulu Mekah, Palestina 2 bulan, sekarang 1 jam, mungkin di zaman Dajjal cuma 5 menit. Dengan teknologi yang semakin maju. Maka kejadian Isra wal Mi'raj tidak bisa dicerna dengan akal. Kita membahas Isra wal Mi'raj hanya dengan hati dan keimanan. Demikian pula dengan kejadian-kejadian oleh para nabi di zaman dulu. Bagaimana akal bisa menerima seorang Nabi Daud yang bisa melunakkan besi? Tidak mungkin. Kalau sekarang kan mungkin. Siapa tukang kelas? Bagaimana seorang Nabi Musa bisa membelah lautan? Sekarang kan tidak mungkin. Yang bisa kan belah dulu. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang dibakar selama 40 hari tidak gosong, tidak panas apapun? Itu Nabi Ibrahim itu ketika mau diobong, ketika dulu Nabi Ibrahim mau diobong, itu kan 40 hari 40 malam diobong. Itu penduduk yang mengumpulkan kayu bakarnya itu selama 2 bulan. Bahkan ada seorang tua buta, saking bencinya kepada si Nabi Ibrahim, dia dalam keadaan buta keluar dari rumah, ambil kayu bakar, disumbangkan kepada Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak kepanasan, bahkan keluar dari api dalam keadaan dingin seperti sekarang 10 derajat. Lalu kita seperti itu. Kalau Allah mengatakan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah mengatakan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, nyamanlah kamu terhadap Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika diobong selama 40 hari 40 malam keluar dari api dalam keadaan menggigil kedinginan. Itu kalau dinalar dengan akal masuk akal dan tidak masuk akal. Jadi kalau kita menanggapi sesuatu yang seperti itu harus dengan hati dan keimanan. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada yang namanya burung pipit. Burung pipit, bahasa Indonesia the emperor. Lah kali-kali Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada yang namanya burung pipit. Sampai tahu burung? Tahu burung kan? Burung ini bukan burung. Lah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka ada yang namanya burung pipit, burung emprit. Dia apa? Dengan lidahnya mengambil air setengah tetes untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi kan nggak mungkin. Lalu kayu bakar yang ditumpuk oleh Raja Namrud itu sekitar seperti bukit. Di situ Nabi Ibrahim dimasukkan dan dibakar. Ada makhluk kecil yang namanya burung emprit. Dengan atas burung emprit boleh? Halo? Masih hidup? Masih. Tahu burung emprit? Tahu? Akhirnya si burung emprit dengan paruhnya ngambil batu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu disurak kali sinten, kali cecek. Tahu cecek? Tahu. Si pipit burung emprit mau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, disurak dieci. Kalau sopo, kalau cecek. Seraya cecek mengatakan, waduh emprit percuma dan efek, kamu terlalu kecil. Di samping itu cecek ngobong-ngobongi.
meniup api yang sangat besar, tambah gede-gede. Nah di situ ada dua makhluk kecil, yang satu pro kepada Ibrahim, yang satu musuh Nabi Ibrahim. Maka hikmah yang bisa kita ambil apa? Walaupun buruk pipit emprit, istilahnya jenengan beramal dengan amal yang tidak seberapa, akan tetapi hidup ini adalah pilihan, Bu. Ada malam, ada lagi, ada lagi, ada hitam, ada pagi, ada aku, ada hidup ini pilihan. Ada Namrud, ada Ibrahim. Walaupun buruk emprit, dia membantu Ibrahim, dan mustahil untuk membantu Nabi Ibrahim, tapi dia berada dalam golongan yang benar. Tetapi si cicak nyebol geni, ben geni gede, ben Nabi Ibrahim tambah gosong, tambah mati. Dia termasuk perbuatan yang mustahil, akan tetapi dia berada pada golongan Namrud, golongan yang salah. Maka sampai sekarang termasuk ahli hikmah mengatakan media jin untuk menyihir seseorang di rumah itu menggunakan media cicak. Bahkan Nabi mengatakan siapa orang yang memakai cicak dengan satu kali pukulan dia mendapatkan satu pahala. Jadi jangan coba kalau cicak pakai nomor dengan satu kali. Jangan tahu cicak. Pernah mendengar lagu cicak? Tahu. Masih apa? Masih. Kita nyanyi cicak di dinding dengan versi sholawat. Cicak di dinding, dia merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Cicak di dinding, dia dinamakan peristiwa yang membakar Nabi Ibrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Paham ya? Jadi kalau mulai sesuatu yang tidak apik, yang tidak baik, subhanallah. Tapi mulai sesuatu yang indah, yang jamil, yang jamilah, yang indah, maka katakan masya Allah. Jadi tragedi Isra wal Mi'raj tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Sesuatu yang mustahil, yang kharikul adat, yang keluar dari adat manusia, kita hanya bisa menggunakan hati dan beriman. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Berarti Isra wal Mi'raj ini sanes karepe Gusti Kanjeng Nabi akan tetap karepe Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah menjalankan, kalau Allah yang sudah menjalankan, Allah itu punya sifat iradah. Apa itu iradah? Berkehendak. Dua sifat karep. Lah Isra wal Mi'raj itu karepe Gusti Allah. Lah ini Gusti Allah sing ngarep, siapa sih yang bisa menghalangi karepnya Gusti Allah? Ada enggak? Dan ada. Semua itu cuma kun fayakun, kun jadi fayakun terjadilah. Begitu juga dengan Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Palestina ke Sudut Muntaha, PP itu cuma 30 menit, itu juga karepnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan di kampung ngaji Aqidatul Iman, Aqidatul Awam, disebutkan Allah punya sifat iradah, ya kan? Sifat iradah, berkehendak. Allah punya sifat karep. Maka kalau kita ini ahli tauhid, kita menghayati semua itu berjalan atas kehendaknya Gusti Allah. Apapun yang terjadi pada jenengan akan enteng. Karena yang mengatur kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa manusia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Contoh, ada orang kaya, ada orang miskin, betul? Kalau umpamanya kita bisa mengatur diri kita sendiri, nggak ada orang miskin, betul? Jangan kepingin miskin apa kaya? Kepingin sugih apa melarat? Jangan kepingin sugih apa melarat? Sugih semua. Jangan kepingin ayu boleh. Jangan kepingin orang sing untung bejo apa orang sing celaka? Kepingin ayu kabeh, bejo kabeh, sugih kabeh, tapi nyatanya ono sing ayu, ono sing ora patek ayu. Ono sing sugih, ono sing gak patek sugih. Ono sing lumayan bejo, ono sing ora patek kebejan. Maka dengan variasi yang semacam ini termasuk aturannya Gusti Allah. Anta kulit, anak kulit, Allah yaf'al lima yurid. Kamu berkehendak, aku berkehendak, tapi Gusti Allah yang maha berkehendak. Sing lanang cinta, sing wedok cinta, tapi lek dikehendaki mbek Gusti Allah yo gak dadi bojone. Kira-kira enteng enggak? Enteng enggak? Tapi soal itu kudu dadi bojoku akhirnya main dukun. Akhirnya main. Kalau kita ini bergantung, kita ini takdir, kita ini sadar akan kehendaknya Gusti Allah, hidup akan terasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan terhadap hambanya. Di situ Nabi Muhammad tidak disebut biusulihi atau binabihi atau bi Muhammadi, tapi disebut sebagai hamba. Subhanalladzi asra bihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Tidak ada titel rasul, tidak ada titel nabi, tapi disebut sebagai hamba. Kenapa? Karena sifat yang paling baik adalah menghamba kepada Gusti Allah. Seperti si Nabi Isa kecil. Nabi Isa kecil, jadi di muka bumi ini bayi yang bisa ngomong kan cuma 3. Nabi Isa, terus anaknya Dewi Masito, terus yang ketiga anak hasil zina dari wanita yang memfitnah
Juret ini ahli ibadah di zaman Bani Israil. Jadi di muka bumi ini baru yang bisa ngomong 3. Di antaranya yang pertama Nabi Isa. Nabi Isa masih bayi, dia mengatakan kalau ini Abdullah. Ini Abdullah, aku sesungguhnya aku adalah hambanya Gusti Allah. Karena sifat yang paling dicintai oleh Gusti Allah adalah penghambaan kita kepada Gusti Allah. Betul enggak? Kalau kita kurang menghamba kepada Gusti Allah, syukur tidak bakal bangun. Orang yang ada ini, kalau enak semutan. Tapi berpikiran sadar saya ini hambanya Gusti Allah, hanya bangun kita buang sedikit kita buang bantal kita, buang kasur kita, mulai dari Indonesia. Kita buang salat, kita buang semua, kita masuk kamar mandi, duduk sholat 2 rakaat karena kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa kecil ini dikatakan Nabi Isa kecil ini dulu ketika Siti Maryam apa namanya? Mengandung itu kan pertama didatangi oleh si malaikat Jibril. Sayyidul Malaika datang, Maryam ada pesan dari Gusti Allah bahwa kamu akan melahirkan seorang bayi. Siti Maryam kaget, loh, saya nggak pernah disentuh, nggak pernah disenggol oleh seorang lelaki, bagaimana bisa hamil? Apalagi disentuh, WA saja loh nggak pernah. Bagaimana bisa hamil? Semua itu pun fayakun, kamu hamil maka kamu pasti hamil. Maka ditiupkanlah ruh kepada perut Nabi, kepada perut Siti Maryam. Maka si Nabi Isa dikatakan Ruhullah. Nabi Isa adalah Ruhullah. Maksudnya dia tercipta langsung dari ruhnya Gusti, dikasih ruh oleh Gusti. Semakin gede, tambah bingung. Akhirnya dipersiapkan Nabi Isa, Siti Maryam disuruh pergi ke Baitun Lahmun. Baitun itu rumah, Lahmun itu daging, rumah daging. Bahasa Israiliyatnya Bethlehem. Baitun Lahmun, rumah daging. Itulah dilahirkannya manusia yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Bingung dia Siti Maryam, bagaimana rasanya? Lalu Nabi sama malaikat Jibril melahirkan. Setelah dia lahir, maka goyangkanlah pohon kurma. Pohon kurma yang gede seperti cacahnya gedung ini, Bu, cuma dipupuk tok, pupuk, langsung rontok yang namanya kurma yang setengah matang. Kurma setengah matang itu baik untuk tambah darah. Rontok kurma yang setengah matang dan disediakan air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirlah yang dinamakan Nabi Isa. Lalu Nabi Siti Maryam mengatakan, wahai Jibril, kalau umpamanya orang-orang kampung tanya saya pulang membawa bayi, lalu pulang ini badai jawab pripun? Malaikat Jibril, katakanlah wahai Maryam, kamu berpuasa 3 hari. Jadi kalau ada orang tanya kamu berpuasa, jadi jangan jawab. Dibawalah Nabi Isa yang masih kecil, masih menyusui oleh Siti Maryam, dibawa Nabi Isa. Orang-orang datang, Maryam telah pulang, bawa anak bayi. Lalu kata Bani Israil, ya Harun, ya Ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, bapakmu wong api, ibumu bukan seorang bagia. Bagia ini bahasa Arab, jauhnya bergegek. Paham ya? Ibumu orang baik-baik, bapakmu orang baik-baik, lalu awakmu ini mulai malah bayi terus begitu. Ngelak-ngelak itu keluargamu. Si Maryam tidak menjawab. Aku puasa 3 hari. Saya tidak bisa menjawab. Kalau kamu bertanya, si Maryam menduding kepada bayi yang masih kecil, Nabi Isa. Maksudnya kalau kamu bertanya, tanyalah kepada bayi ini. Bagaimana mungkin saya bertanya kepada seorang bayi? Dia belum bisa berbicara.
Maka dengan mukjizat Nabi Isa, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, bayi yang masih kecil, Nabi Isa yang masih kecil bisa menjawab. Diterangkan di dalam surat Al-Maryam ayat 30 sampai 35. Qala inni abdullahi ataniya al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma kuntu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Sampai apa kunci itu? Karena aku pertentangan berharap orang yang bantu nafas dalamnya mau gitu. Dan buri-buri pun Tolak berkata Isa, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ini Abdullah atanya kita bawalah menjadi Qala ini Abdullahi atanya kita bawajalani nabi. Aku adalah hamba Allah, aku akan diberi kitab dan aku akan dijadikan nabinya Allah Subhanahu. Dan seterusnya kalau dibahas itu panjang, itu lain bahasa. Maka seseorang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang abdi, yang mempunyai sifat hamba. Lek bahasa Jawa ini ngawula, iku wis ngawula. Apa itu bahasa? Lek cara bahasane duro ngebulet. Ngerti ngawula ta? Apa itu ngawula? Ngaji. Orang yang paling dicintai oleh Gusti Allah, orang yang mau mengabdi, ngawula terhadap Allah Subhanahu. Ini ada kabar gembira. Niki cocok kan diri kula dengan sedaya. Masalah aku. Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan, walaupun jenengan itu orang yang tidak punya ilmu, sedikit ilmu dan sedikit amal, tetapi kalau jenengan mempunyai 4 sifat, maka jenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'ul khisalin tarfa'ul 'abda ila a'la darajat wa in qala ilmuhu wa 'amaluhu. Ada 4 macam perkara yang bisa mengangkat derajat manusia walaupun dia sedikit ilmu dan amalnya. Dia sedikit ilmu, sedikit amal, apabila dia bisa melaksanakan 4 macam pekerjaan, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hilmu was-sakha'u wat-tawaddu wa husnul khuluq fa hiya kamalul iman. Yang pertama, dia harus memiliki sifat ilmun. Apa itu ilmun? Ilmun itu sabar. Yang kedua, was-sakha'u, dia harus dermawan. Yang ketiga, apa tadi? Wat-tawaddu, dia tawaddu, rendah hati, bukan rendah diri. Yang keempat, wa husnul khuluq, akhlaknya bagus, itulah daripada kesempurnaan ini. Yang pertama, apa tadi? Sifat hilmun. Hilmun itu artinya orang yang betah, bisa menahan marah, itu dinamakan sifat hilmun alias sabar. Makanya rata-rata wong sing jenenge hilmi itu sabar. Sabar piye sing madhep nyamsak teko opini kok. Memang dia ini gak sabar-sabar kan nempel dhewe. Ini mau disuruh
Spesial. Rata-rata yang jenenge Helen itu sahabat-sahabat. Kopi rata. Kopi bagi korban. Rasulullah SAW. Dulu ini banyak orang-orang masuk Islam, pendeta-pendeta itu masuk Islam di zaman Kanjeng Nabi karena dia membaca kitab Taurat dan Injil. Makanya di dalam kitab Taurat dan Injil ada berita-berita nabi-nabi yang terakhir, nabi akhir zaman seperti pendeta Abdullah bin Salam, seperti pendeta Zaid bin Sof'an, seperti pendeta Ka'ab al-Akbar. Itu mereka-mereka itu mereka masuk Islam itu dikarenakan mereka membaca kitab Taurat dan ini. Lah ada orang yang namanya Zaid bin Sof'an. Siapa? Zaid bin Sof'an. Zaid bin Sof'an ini seorang pendeta. Kalau dengan ahli baca Iqbal atau berjanji, di situ ada Rohib Bahyo, ada juga pendeta namanya pendeta Asuro. Dia mengetahui bahwa Muhammad kecil ini cikal bakal akan menjadi seorang. Ada orang namanya Zaid bin Sof'an. Zaid bin Sof'an ini membaca di dalam kitab Taurat bahwa ciri-ciri nabi-nabi yang terakhir di antaranya bahkan ilmuhu yusbitu ghadabahu. Nabi yang terakhir ini ciri-cirinya adalah sifat ilmunya, sifat sabarnya mengalahkan sifat marahnya. Lebih gede sifat sabarnya daripada sifat marah. Ternyata datang Nabi Muhammad SAW ke Madinah, diteliti oleh Zaid bin Sof'an, dilihat gerak-geriknya. Oh cocok satu, mungkin ini nabinya zaman. Oh cocok dua, cocok. Tinggal satu ciri-ciri yang belum cocok. Dia mengatakan kalau satu ciri ini cocok, maka saya langsung akan masuk Islam. Katanya Zaid bin Sof'an. Apa ciri-ciri yang tinggal satu? Bahkan ilmuhu yusbitu ghadabahu. Sifat sabarnya mengalahkan sifat marahnya. Pada suatu ketika Kanjeng Nabi itu kalau punya uang sering dunduk duit. Kanjeng Nabi itu ada yotrok sering dunduk atau diberikan beras, barang pokok didundukkan kepada fakir. Suatu ketika Kanjeng Nabi pergi ke suatu daerah yang dekat dengan Zaid bin Sof'an. Di situ Rasulullah bagi-bagi gandum, bagi-bagi gandum, lakon dilalanya yang dibagikan habis, kehabisan. Sedangkan orang yang melarang fakir miskin masih ngantri, tapi gandumnya sudah. Saudara Muhammad, gandumnya sudah habis. Maka Kanjeng Nabi kebingungan, beliau bertanya kepada sahabat, apakah ada di sini minal agniya? Apakah ada di sini orang-orang yang kaya? Kata sahabat, ada ya Rasul. Siapa? Zaid bin Sof'an. Tapi dia bukan orang Islam Rasul. Dia adalah seorang pendeta Yahudi. Bagaimana? Gak masalah. Coba saya akan ke sana. Pergilah Rasulullah ke Zaid bin Sof'an. Saya mau utang gandum 20 sok. Kalau sekarang 40 kilogram. Baik Muhammad, kapan bayar 1 bulan? Berapa? 1 bulan. Deal, tapi tidak pakai materai. 1 bulan utangnya Nabi Muhammad 20 sok atau 40 kilogram gandum. Sudah. Diambil itu gandumnya, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Belum 1 bulan Zaid bin Sof'an mendatangi Rasulullah dan marah-marah. Ini Zaid bin Sof'an setengahnya untuk ngetes. Ini Nabi betul apa enggak? Kalau dia marah, bukan Nabi. Kalau dia sabar, Nabi. Karena ciri-ciri Nabi terakhir, menurut kita Taurat, bahkan ilmuhu yasbatu ghadabahu. Sifat sabarnya mengalahkan marah. Ketika Nabi Muhammad di masjid,
masuk mujalasa memberikan ilmu, datang Zaid bin Som'ah langsung bertikai kanjeng Nabi. Hei penipu! Pada kaget tuh. Ngantuk malah melek. Hei kok ngantuk? Hei saya ngomong dewe. Langsung diikuti. Hei penipu! Sak masjid buku kaget kabeh. Hei penipu! Langsung didatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakai sorban. Sorbannya ditawarik sampai lehernya tercekik, sampai wajahnya kanjeng Nabi muelah, ketekek. Ditawarik, hei penipu! Orang seperti ini yang katanya Nabi penipu. Dia utang 20 sok gandum gak bayar-bayar, padahal belum Satunya. sahabat yang lain bertemu Sayyidina Umar, kereng-kereng ewong, galak-galaknya manusia, langsung ambil pedang, bangun, mau dibunuh, jangan Umar, jangan dibunuh, jangan. Yang namanya Sayyidina Umar itu orang yang paling galak. Makanya kalau orang di sini ada yang namanya Umar, biasanya enggak. Lah orang jenenge Umar, orang galak jenenge Maroto. Ada orang yang Umar kok gak galak, jenenge Maroto. Atau mungkin yang sabar seperti Pak Anton tidak Umar. Beliau kan namanya Sinten. Aslinya beliau ini orang Italia. Nama aslinya Antonio Banderas. Berhubung Kisra Nadapin, akhirnya Antonio Banter. Langsung Sayyidina Umar marah, mau dibunuh, dihalangi oleh Rasulullah. Umar pergi ke Baitul Mal, ambilkan 20 sok untuk bayar utang, tambah 20 sok lagi untuk ganti rugi karena kamu telah membuat dia takut mau dibunuh. Coba bayangkan, belum 1 bulan utang dibayar, ditambahin 20 sok lagi. Langsung datang Sayyidina Umar bawa 40 sok atau 80 kilogram. Ketika datang di situ, Sokah, maafkan Umar yang telah membuat kamu takut. Langsung ya daga ya Muhammad, ulurkan tangan Muhammad. Salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak, bukan masuk Islam gara-gara bom, bukan masuk Islam gara-gara pistol dan pedang. Masuk Islam gara-gara akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya jenengan itu kepingin anaknya yang sabar, jenengan Dewi. Lalu bojoku sing galak yo ganti bojoku. Jenengan Dewi. Ojo ganti Helmi, ojo jenenge wae sing digawe sing apa sing digawe. Wa kana hilmuhu yusbitu ghadab. Sifat Rasulullah lebih besar sabarnya ketimbang marah. Kalau jangan sedikit amal, sedikit ilmu, kepingin awam ini paling terkersane Gusti Allah, lakukan salah satu dari 4 ini. Al-hilmu sabar. Bisa sabar? Insyaallah. Kalau ini majikan cerewet sadar sabar? Insyaallah. Bisa, insyaallah bisa. Mesti bisa. Saya nggak sabar, nggak dibayar apa ngasih. Tidak bisa sabar ya. Mesti hubungan. Al-hilmu sabar. Yang kedua, wassahobu dermawan, loman. Jangan termasuk yang loman benar. Jangan termasuk orang dermawan benar. Insyaallah. Sifat yang nomor 2 adalah dermawan. Orang ini kalau dermawan, banyak temannya apa sedikit temannya? Banyak. Jangan kalau punya teman sing medit, kalau sing loman seneng budi. Roman. Sing nyah-nyah, beratu. Apalagi terhadap keluarga. Mulai ini kita dulu beratu. Orangnya loman dermawan, minimal kalau jenengan sakit dari
jenengan bakal dicintai oleh manusia. Manusia itu menang sama saya. Makanya rata-rata pilihan tua itu saya menang bisa diomong. Ya kan? Sampai ada jelas serangan. Kalau jenengan ngomong, manusia mesti ikut ke sana. Bukan hanya manusia, Gusti Allah itu senang. Lek jenengan harus diikuti, disenangi oleh Gusti Allah, maka jenengan dirindukan oleh surga. Seakan-akan surga itu kayak kalau jenengan cek oman-oman dari surga. Jadi ini dulu. As-safi qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minannar. Orang yang lemah dekat dengan Allah, dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-ba'idu minallah, ba'idu minannas, ba'idu minal jannah, wa qaribun minannar. Wong sing medhit jauh dari manusia. Wong gak nyedek ngene manusia gak bakal mau mendekat, apalagi Gusti Allah, apalagi surga. Surga iki gak bakal gak iso nek dileboni wong sing medhit-medhit. Makanya jangan kalau pergi cepat mlebu surga sing omah, sing dermawan. Mau saudara Muhammad. Ini cerita lagi. Cerita di zaman Rasulullah. Bagaimana Allah ini membela orang yang lemah. Allah langsung membela orang yang lemah. Diceritakan dulu di zaman Rasulullah SAW. Enten rondo. Rondo. Pak Rondo itu gak ada putra tunggal, punya anak satu. Lah tetangganya janda ini orang sugih, punya kebun kurma, ada satu kurma yang gede menjulang tinggi ke atas, saking syukur sampai pohon kurma ini masuk ke wilayah rumahnya Rondo. Paham ya? Jadi orang kaya tapi terkenal medhit. Wes medhit pol-polan, saking medhite umpamane gawe kopi, niku apa sih dijemur maneh. Parah ya. Wes medhit pol-polan. Orang yang medhit ini satu cuma keutamaannya apa? Lek dibuang ke kebun binatang, di kandang macan ya dimakan. Ini pahit, macan ora blas. Ini keutamaan wong sing medhit. Orang yang sugih naik pohon kurma panen, wah panen raya. Punya tetangga rondo, anak yatim sisa, terus pokok menes pol-polan. Si orang kaya naik ke atas, panen pohon kurma, lah kok dilalah ada satu butir pohon apa? Buah yang jatuh. Satu butir buah jatuh ke halamannya rondo itu. Satu butir jatuh ke halaman Rondo, ke rumah Rondo. Anak yang yatim itu tadi lihat ada kurma satu, itu baru kita tanam di ujung. Lihat ada kurma satu dimakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dimakan. Ketika dimakan orang yang punya kebun kurma ketok, loh, itu kan kurmaku, mudun. Turun dari brolok dari rumahnya untuk mengambil satu kurma yang dimakan oleh anak yatim itu tadi. Gue keluarkan kurmamu. Ayo kurmamu. Wis kadung dipapak sampai diblokok keluar. Sakit medhit wong. Kaya tapi medhit. Pokok wong sugih penyakitnya siji medhit. Wong fakir miskin penyakitnya satu apa? Tomak. Pejabat penyakitnya satu apa? Dolim. Orang yang berilmu penyakitnya apa rata-rata? Hasud. Jadi wong sugih medhit sugih. Iki wong gak duwe arep-arep kok. Biasanya nek turun gak tau duwe. Modalnya husnudon tak kancan-kancane paling aku dibayarno. Kalau ini pejabat penyakitnya dolim. Kalau ada orang yang berilmu hasud. Paham ya? Dia turun, bocah keluar
dipaksa akhirnya keluar kurmanya, bocahnya nangis. Ketika bocah nangis, ibu yang rondo ketok anaknya diperlakukan semacam itu, melu nangis banget. Jadi kalau cerita ini sangat sedih, ya kudu nangis, gak nangis si bocah, nangis si rondo. Coba wis lu aja kepikiran tapi ini cerita yang menjadi asbab nuzul turun ayat. Asbab nuzul turunnya Allahumma sholli ala Muhammad. Halo sedikit lagi selesai. Terus bagaimana ketika si bocah nangis, ibunya nangis, maka si ibu yang rondo tadi itu matur kepada Nabi, ya Rasulullah, apa toh yang ini sih rasanya jadi orang gue. Kalau di rondo, di anak pulau anak yatim, tapi diperlakukan oleh orang-orang yang kayak semacam itu. Apa yang terjadi Bu? Saya punya anak kecil, tetangga saya orang yang sugih, kurmanya jatuh di halaman saya, dimakan, digelobok keluar, sakit hati saya wahai Rasulullah. Siapa namanya? Bulan bin bulan. Tunggu, saya akan kesana. Muhammad. Kesana Rasulullah. Wahai bulan bin bulan, ini Rasulullah. Apa betul tetanggamu seorang janda? Betul. Anak yatim punya anak yatim. Ya betul punya anak yatim. Bagaimana kalau pohon kurmamu ini saya tukar dengan pohon kurma yang ada di surga? Satu pohon kurmamu ini saya tukar dengan pohon kurma yang ada di surga. Berarti kalau dia punya satu pohon kurma di surga, dia sudah pasti masuk. Satu pohon kurma saya tukar surga. Kira-kira kalau jenengan mau? Jangan satu pohon kurma, satu wit-wit, satu kebun ditukarkan surga purun. Apalagi yang ngomong ini Nabi tapi dasarnya wong pendek. Gimana kiri kanjeng Nabi tapi kiri-kiri begini. Padahal sudah jelas di depan mata dapat surga. Ya saya Nabi dulu Rasulullah, saya pikir-pikir dulu. Ya Rasulullah, kalau pohon kurma itu saya masih enak. Karena itu pohon kurma yang paling banyak buahnya. Tapi kalau kurma yang lain silakan buat ngobrol-ngobrol. Perjanjian gak mau karena penyakit mati. Nah di situ ada satu orang sahabat